Palembang diselimuti kabut asap, Erick Thohir buka peluang venue laga kontra Brunei dipindah. Kepada media Belanda, J. Itzes pamerkan rasa bangganya saat bisa bela timnas Indonesia. Sandy Walsh dapat pujian dari petinggi Cafe Mechelen setelah debut di timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Palembang diselimuti kabut asap, Erick Thohir buka peluang venue laga kontra Brunei dipindah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka kemungkinan untuk memindahkan lokasi pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang ke tempat lain. Jika situasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palembang tidak membaik. Erick Thohir menyatakan bahwa jika kondisi di Palembang tidak memungkinkan, mereka akan mencari alternatif tempat di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia. Saat ini Palembang sedang dilanda asap akibat karhutla, sementara pertandingan dijadwalkan pada 12 Oktober 2023. Jika timnas Indonesia berhasil melewati Brunei Darussalam, mereka akan melanjutkan ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Kepada media Belanda, J. Itzes pamerkan rasa bangganya saat bisa bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia J. Itzes telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada awal September lalu untuk memulai proses naturalisasi dan menjadi pemain timnas Indonesia. J merasa sangat antusias dan terharu dengan dukungan yang ia terima dari supporter Indonesia, bahkan sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Dukungan dari supporter Indonesia di media sosial telah memberikan motivasi besar baginya untuk mewujudkan impian bermain untuk timnas Indonesia. J. Itzes merasa kehormatan besar bisa mewakili negara tempat kakek dan neneknya tinggal selama 30 tahun. Selain bermain untuk timnas, J juga berharap bisa membantu meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Saat ini, J. Itzes bermain untuk tim Italia, Venezia, dan berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Sandy Walsh dapat pujian dari petinggi Cafe Mechelen setelah debut di timnas Indonesia. Manajer Cafe Mechelen Stephen Defour memberikan pujian kepada Sandy Walsh setelah debutnya di timnas Indonesia. Meskipun Sandy belum berada pada performa terbaiknya dalam debutnya melawan Turkmenistan, Stephen mengakui bahwa Sandy telah mengalami banyak hal, termasuk cedera, sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Meskipun belum maksimal, Stephen yakin bahwa Sandy memiliki potensi untuk tampil lebih baik di laga selanjutnya dan hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke performa terbaiknya. Sandy juga telah pulih dari cedera gegar otak ringan yang dialaminya sebelumnya, sehingga bisa berkontribusi dalam laga timnas Indonesia berikutnya melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda timnas Indonesia di bulan Oktober siap-siap kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut adalah jadwal timnas Indonesia di berbagai kelompok usia selama bulan Oktober 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia Senior. 12 Oktober 2023, Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. 17 Oktober 2023, Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Timnas U17 Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia.
Tetapi belum ada jadwal uji coba yang disiarkan langsung di televisi. Menilik kehebatan pemain keturunan Indonesia Rian Flamingo yang diyakini curi perhatian Shin Tae-yong. Media sosial ramai dengan rumor tentang kemungkinan naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia, termasuk Rian Flamingo. Rian Flamingo adalah pemain berusia 20 tahun yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Football Club Utrecht di Belanda. Salah satu daya tariknya adalah fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi. Selain bek tengah, dia juga bisa bermain sebagai bek sayap, gelandang bertahan, dan gelandang tengah. Kemampuan ini memungkinkannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim. Rian Flamingo telah menjalani karier profesionalnya di berbagai klub, termasuk Vitesse Arnhem dan Football Club Utrecht di Belanda, serta US Sassuolo di Italia. Dia telah tampil dalam berbagai level usia. Rian Flamingo pernah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda meskipun belum menjalani debut bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa dia telah diperhatikan di tingkat internasional. Karena usianya yang masih muda dan fleksibilitasnya dalam bermain, Rian Flamingo dianggap sebagai investasi jangka panjang yang potensial untuk timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia memiliki banyak pemain bertahan, Flamingo bisa menjadi tambahan berharga. Belum ada kepastian apakah Rian Flamingo akan dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan ini akan menjadi hasil dari diskusi antara PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Heine Patinama beri sinyal tinggalkan Liga Norwegia. Heine Patinama, bintang timnas Indonesia, memberi sinyal akan meninggalkan Liga Norwegia setelah tidak memperpanjang kontrak dengan klubnya Viking FK yang berakhir pada akhir 2023. Ia telah dikaitkan dengan potensi transfer ke klub Swedia, Hammarby IF, yang memiliki keterlibatan dari Zlatan Ibrahimovic. Patinama menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk berkarier lama di Norwegia karena ia bukan warga asli sana. Meskipun meninggalkan Viking FK akan sulit baginya karena banyak kenangan manis, ia berjanji akan mengunjungi Stavanger lagi untuk menyaksikan pertandingan kandang Viking FK di masa depan. Pertama, saya bukan orang asli sini Stavanger. Jika Anda warga sini, maka Anda berpikir untuk berlama-lama di sini. Karena memang saya bukan asli orang sini, kata Patinama dikutip Vikingpodden. Sejujurnya, saya tidak pernah kepikiran untuk tinggal selamanya di Norwegia. Saya tidak berasal dari sini dan saya tidak mau melihat hal itu terjadi, sejujurnya, lanjutnya. Tentu saya akan kembali ke sini menyaksikan laga Viking FK, memang banyak kenangan di sini, tutupnya.